Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sawijining dina bakal cerita ning donya. 4, 3, 2, dan 1. Selesai. Salah sawijining jenderal sing sampun kondang kaloka, jenderal saking negara Inggris, negara Walanda. Adik-adik tahu siapa ini namanya? Oh, ini adalah Bapak Mayor Jenderal Gordon Powell. Beliau adalah tentara Inggris, namun punya jiwa dan semangat sosial yang sangat luar biasa, sehingga kemudian beliau peduli pada generasi-generasi muda saat itu. Kemudian di tahun 1907, tepatnya pada 25 Juli 1907, beliau mengajak para pemuda saat itu berkemah di Bronze Island. Bronze Island tahu ada di mana? Bronze Island? Bronze Island ini di Inggris ya, karena beliau jenderal Inggris. Ini bukan di Indonesia ya. Kalau Indonesia namanya tidak mungkin Bronze. Nah, namanya Bronze Canyon. Nah, itu di tempat saya di Tembalang ya. Dalam kesempatan ini beliau menuturkan banyak pengetahuan terkait bagaimana seorang muda-mudi itu harus bisa mempunyai kemampuan life skill begitu. Terus kemudian di tahun 1908 beliau menyusun buku yang judulnya Scouting for Boys. Buku ini apa sebenarnya? Buku ini sebenarnya adalah buku yang disadur dari buku Age Scouting. Age Scouting itu adalah buku militer yang jika diartikan dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, adalah bagaimana seorang tentara itu bisa hidup di alam liar. Ini beliau di waktu itu menyadur dan menyesuaikan menjadi buku Scouting for Boys, yang kemudian buku ini seiring waktu berjalan menjadi prinsip-prinsip dasar kepramukaan. Jadi inilah cikal bakal PDK yang saat ini kita kenal dengan prinsip dasar kepramukaan. Dari buku ini tahun 1908. Jadi adik-adik sekalian, kalau mungkin merasa saat ini perlu banyak penyesuaian, yaitu suatu kewajaran, karena buku ini diciptakan, disusun pada 1908. Namun ada banyak hal yang masih sangat relevan untuk dipakai saat ini. Itu ya adik-adik ya. Oke, bukunya judulnya apa? Scouting for Boys. Luar biasa. Nah, ini seperti yang tadi kami sampaikan. Buku ini sebenarnya adalah buku adopsi dari panduan militer, karena beliau itu mantan atau pensiunan dari jenderal militer Inggris, tentara Inggris. Nah, seiring waktu berjalan teman-teman, dulu yang awalnya pramuka itu hanya diikuti oleh laki-laki, kemudian pada tahun 1912 pramuka mulai diikuti oleh kalangan wanita. Nah, kalangan wanita, namanya Girls Guide, ya, Girls Guide. Nah, Girls Guide ini siapa yang mempelopori pertama? Girls Guide itu dipelopori oleh adiknya Baden Powell. Ada yang tahu siapa namanya adiknya Baden Powell?
Nah, ada yang tahu? Namanya adiknya Bodenpower adalah Agnes Bodenpower. Ya, jadi kalau teman-teman seneng cinta dengan pramuka, kemudian keluarganya ikut pramuka, ikut seneng pramuka, anak-anaknya ikut seneng pramuka, berarti adik-adik sekalian sukses dalam mendidik keluarga panjenengan, termasuk ini Bodenpower ini. Nah, terus kemudian seiring waktu berjalan tadi 1907, 1908, kemudian 1912 mulai diikuti oleh wanita dengan Girls Guide, kemudian diadakan jambore pertama kali di dunia, yaitu pada 30 Juli sampai 8 Agustus tahun 1920. Sudah lama sekali. Kira-kira kalau sampai sekarang kira-kira sudah berapa tahun ini? Ayo, terus hitung-hitung. 2025 dikurangi 1920. Kan? 105. Sudah banyak sekali, guys. Sudah lama sekali. Nah, kemudian di dalam kesempatan jambore dunia ini, Mayor Jenderal Bodenpower diangkat, dikukuhkan sebagai Bapak Pandu Dunia. Nah, selanjutnya berkembang banyak gerakan kepanduan di negara-negara lain di tahun 1912, 1916. Banyak sekali kegiatan kepanduan di Indonesia, termasuk ada Perpindo, ada The Netherlands Conference di Indonesia. Di berbagai negara ada gerakan kepanduan, termasuk di Indonesia pun tidak luput dari pergerakan itu. Nah, kemudian untuk meleburkan menjadi satu gerakan-gerakan kepanduan yang banyak aneka ragamnya, banyak macamnya itu, maka Presiden Soekarno mengadakan musyawarah dan menyatukan gerakan pramuka. Di situ terjadi musyawarah nasional gerakan pramuka pertama kali di tahun 1961, tepatnya di tanggal 14 Agustus 1961. Itulah pertama kali diadakan musyawarah nasional Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka, dan disahkan dengan undang-undang di tahun 1961. Kemudian muncul undang-undang di tahun 1964 yang mengesahkan 14 Agustus menjadi Hari Pramuka Indonesia. Ya, kemudian saat ini kita mengenal Hari Pramuka. Dan saat ini kita mengenal adanya seragam pramuka, lambang, dan lain sebagainya. Itulah adik-adik sejarah singkat gerakan pramuka, kemudian disempurnakan dengan berbagai kegiatan, disempurnakan dengan berbagai pengetahuan, hingga kemudian saat ini kita bisa menikmati semangat dan menikmati segala fasilitas maupun segala ilmu yang telah ditelurkan oleh para pendahulu kita. Kita tentunya banyak berterima kasih, banyak tokoh-tokoh besar di pramuka Indonesia, ada Djajat Dewantara dan seterusnya, yang memberikan banyak kepanduan, banyak ilmu terkait kepramukaan. Banyak bapak ibu guru juga, banyak kakak-kakak pembina yang memberikan kita ilmu, sehingga pramuka ini tidak hanya monoton, itu saja, tidak hanya bertahan di alam liar saja, tapi juga bagaimana bisa berwirausaha,
bagaimana bisa sukses dalam membangun dan membina masyarakat, bagaimana bisa sukses dalam membangun keluarga dan rumah tangga, bagaimana bisa untuk merawat alam dan seisinya. Itulah salah satu dari apa yang kemudian bisa kita pelajari dari gerakan pramuka.